Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 3 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Ya pemirsa, untuk membahas perkembangan konflik Amerika Serikat dengan Iran, kita sudah terhubung bersama pengamat Timur Tengah, ada Pak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum Pak Hasibullah. Waalaikumsalam Mbak Syafa, selamat siang. Baik, Pak Hasibullah, ini Iran mengajukan proposal balasan berisi 14 poin kepada Amerika Serikat yang meminta penghentian pertempuran secara permanen dan juga penarikan penuh pasukan Amerika Serikat. Seberapa realistis tuntutan ini bisa dipenuhi oleh Amerika Serikat? Ya, terima kasih Mbak Syafa. Ini perkembangan terbaru terkait dengan 14 poin yang diajukan oleh Iran kepada Amerika. Terus terang saya juga belum mendapatkan naskah lengkapnya atau poin-poin lengkapnya. Cuman beberapa media di Timur Tengah, terutama Al Jazeera, sudah melansir beberapa poin yang termaktub atau dikatakan ada dalam 14 poin tersebut. Nah, kalau kita baca dari poin-poin yang ada, maka sebenarnya tidak terlalu berbeda secara prinsip daripada poin-poin ataupun pembahasan yang telah diajukan oleh Iran sebelumnya. Misalkan Iran minta agar Amerika atau pasukan Amerika meninggalkan sekitar Iran dan Timur Tengah secara umum, terus pembukaan aset-aset yang dibekukan, lalu kemudian komitmen untuk tidak melakukan perang kembali ke depan, serangan kembali dan lain sebagainya. Cuman yang paling baru dan menurut saya bisa menjadi pintu kompromi itu memang terkait dengan manajemen baru pengelolaan Hormuz yang terus terang kalau dibandingkan dengan paper-paper sebelumnya ini bisa dikatakan kayak semacam bisa menjadi pintu kompromi. Tapi sebelum saya masuk ke lebih lanjut tentang sejauh mana ini mungkin, yang harus kita juga pahami bahwa proposal ini saya sebut lahir dalam konteks fase ke-6 dari perang ini. Fase ke-6 yang saya maksud itu adalah sebuah fase di mana terutama kalau bagi Amerika ini kayak semacam mengalami recharge atau pengecasan kembali dari energinya yang di fase sebelumnya, fase kelima, saya mencatatnya dari tanggal 21
semenjak Amerika mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak, itu kan terus terang bagi saya kekalahan diplomasi bagi Amerika, karena Amerika seakan-akan tidak lagi bisa memainkan power apapun. Kalaupun dia mau ngancam-ngancam, sebelumnya juga sudah terlalu sering mengancam. Dan saya melihat dari tanggal 21 sampai katakanlah tanggal 1 kemarin, polanya, kurvanya bagi saya adalah justru diplomasi Amerika menurun. Nah, ada peningkatan kembali setelah 1 Mei yang saya sebut sebagai fase ke-6, karena mungkin Amerika merasa selamat atau terbebas dari jebakan atau dari bayang-bayang 60 hari yang membatasi wewenangnya sebagai kepala tertinggi angkatan bersenjata di Amerika. Dan kita tahu dia membebaskan diri sebenarnya lebih pasnya dari ketentuan 60 hari itu, karena mengajukan tafsir bahwa perang yang dilakukan, malah dia tidak menyebutnya sebagai perang. Aksi militer yang dilakukan tidak sampai 60 hari karena sudah berhenti sejak tanggal 7 April. Berarti kalau dihitung dimulai dari tanggal 28 Februari, maka kurang lebih aksi militer yang dilakukan oleh Trump itu hanya berlangsung antara 39 sampai 40. 39 itu kalau tanggal 7 berdasarkan tanggal di Amerika, atau tanggal 8 waktu kita, karena kita lebih cepat. Nah, dengan adanya penafsiran seperti ini, maka Trump meloloskan diri dari klausul bahwa 60 hari itu adalah batas terakhir dari wewenang yang bisa digunakan, dan selebihnya dia harus meminta izin atau restu dari Kongres. Kalau enggak, maka dia harus menarik pasukan Amerika. Nah, sekarang saya ikutin di beberapa media itu terjadi perdebatan luar biasa di publik Amerika, di antara yang mendukung dan juga yang tidak. Bagi yang mendukung, tentu saja ini dianggap sebagai kehebatan, maka bahkan dianggap sebagai kejeniusan, karena bisa di satu sisi dia terselamatkan dari ketentuan ini, tapi di sisi lain dia tidak harus menarik pasukan dan bisa memulai perang kembali kapan saja. Tapi bagi mereka yang kontra, terutama dari kubu Demokrat, maka ini dianggap sebagai manuver dan permainan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Amerika, karena tiba-tiba cara penafsirannya adalah cara penafsiran seperti tadi, ini perangnya tidak sampai 60, maka dianggap tidak memenuhi klausul 60 hari. Padahal bagi orang-orang Demokrat, bagi kebanyakan sebagian ahli hukum yang mengikuti persoalan ini, itu kan peraturannya dianggap 60 hari semenjak pertama dilaporkan kepada Kongres, yaitu 2 Maret, sampai pada akhirnya 60 hari berikutnya. Apakah dia gencatan senjata atau apalagi masih ada blokade, itu sebenarnya masih bagian daripada pengerahan angkatan bersenjata. Tapi sekali lagi, ini pada akhirnya karena sudah jalan masing-masing, nanti akan ditentukan di Kongres sendiri akan seperti apa mekanismenya. Apakah Trump akan dianggap sebagai melanggar hukum, melanggar undang-undang, atau justru akan dianggap sebagai orang yang cerdas seperti disampaikan oleh para pendukung Trump, terutama dari masyarakat dari basis-basis Republik. Nah, yang ingin saya katakan, Mbak Syafa, dari ini semua, maka ini yang saya bilang, Trump mendapatkan kayak semacam kepercayaan kembali, mendapatkan kekuatan kembali, dan itu sangat terlihat dari pola komunikasinya yang kembali datang dengan ancaman-ancaman gitu. Bahwa misalkan tadi kalau Iran tidak kooperatif, ya mungkin akan diambil lagi opsi senjata. Tapi ini juga pembeda dari fase ke-6 menurut saya, bukan hanya Amerika yang siap untuk kemudian terlibat dalam konflik militer atau dalam perang kembali. Bahkan Iran pun jauh-jauh hari juga sudah menyatakan kalau terus blokade ini dilakukan, maka kami juga siap untuk kemudian masuk dalam pertempuran kembali. Nah, ini yang menurut saya belum pernah terjadi dalam katakanlah fase 1, yaitu ketika serangan dilakukan, fase 2 tanggal 9 ketika Iran berhasil memilih pemimpin baru yaitu Mujtaba, fase ketiga yaitu gencatan senjata tanggal 13 April, fase keempat yaitu 13 April ketika Amerika memberlakukan blokade. Bagi saya fase keempat ini adalah pembeda dari perang sebelumnya. Kalau perang sebelumnya adalah perang katakanlah untuk tujuan nuklir, dia nyerang kemana-mana, maka per
13 April itu menjadi kayak semacam perang maritim karena konsentrasi krisis ada di maritim terutama di Selat Hormuz dan pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, fase kelima itu adalah ketika Amerika mengumumkan gencatan senjata secara sepihak yang bagi saya itu adalah kekalahan diplomasi Amerika, sehingga walaupun Amerika sudah ngejar-ngejar utusan Iran untuk bisa bernego secara langsung, tetap aja tidak diterima, dan itulah kemudian menjadi pertemuan lanjut ke Rusia. Dan 1 Mei bagi saya adalah fase yang pembeda yang sangat penting, karena ini adalah kedua belah pihak menurut saya ibarat kurvanya itu dia agak berdekatan dan sama-sama siap untuk berunding tapi juga sama-sama siap untuk berperang. Ya, lalu apakah proposal terbaru yang diajukan Iran ini menunjukkan Iran sedang melemah atau justru sedang berada di posisi tawar yang juga cukup kuat, Pak Hasibullah? Ya, saya mengikuti Iran. Sebenarnya memang Iran dari awal, bahkan dari perundingan pertama tanggal 11-12 April itu bisa dikatakan Iran telah menjadi faktor. Dan saya melihat kalau nanti ini terjadi perundingan pun itu dia faktornya adalah Iran. Kenapa? Karena Iran melakukan kompromi dan dari kompromi itu bisa terjadi perundingan. Di perundingan pertama, saya katakan Iran menjadi faktor karena dari awal Iran sebenarnya tidak mau perundingan yang sifatnya hanya untuk solusi sementara. Dia ingin solusi permanen. Itu dari awal dia sampaikan. Bahkan di saat Trump masih ngobrol untuk mediasi, untuk pertemuan, Iran sudah konsisten dengan itu. Nah, pertemuan pertama bisa tercapai itu sebenarnya karena Iran kompromi mau menerima solusi perundingan atau gencatan senjata selama 2 minggu ini. Nah, dalam proposal baru menurut saya memang ada yang menarik ini kita melihatnya, yaitu bahwa Iran tidak lagi menggunakan istilah bahwa dia berhak untuk mengontrol Hormuz sepenuhnya. Jadi dia menggunakan istilah minimal yang saya baca, ini belum tentu benar karena bukan merujuk kepada naskah yang mereka berikan, tapi ini berdasarkan info-info yang tersebar di media. Tapi di dalam data yang saya baca sementara menggunakan istilah menggunakan mekanisme atau manajemen baru terkait dengan Hormuz. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu isu yang paling krusial karena dari berbagai macam isu yang diajukan yang mentokkan dua, yaitu soal Hormuz dan soal nuklir. Soal Hormuz itu pada intinya, pada pokoknya adalah karena Iran mau ke depan itu Hormuz tetap di dalam kontrolnya. Dan ini bahkan disampaikan juga oleh Mujtaba sebagai pemimpin tertinggi bahwa Hormuz adalah bagian dari Iran dan ke depan akan dikelola dengan sistemnya Iran. Nah, ini yang menurut saya suka atau tidak suka, dukung atau tidak mendukung kepada Iran, saya selalu sampaikan Selat Hormuz itu bisa menjadi titik balik. Saya mengatakan pada awalnya mungkin masyarakat dunia akan mendukung yang dilakukan oleh Iran di Hormuz. Apalagi Iran sangat pintar membuat narasi bahwa Hormuz itu dilakukan, bukan Iran dari awal tidak mengatakan menghalangi Hormuz, tapi mengatakan mengamankan Hormuz. Karena dengan adanya perang yang dilakukan oleh Israel dan Amerika, maka Hormuz tidak lagi aman. Nah, itu legitimasi atau pembenaran yang dibuat, walaupun faktanya mungkin ada kayak semacam penarikan tarif tertentu. Nah, semakin ke sini itu Iran semakin mutlak katakanlah mengkapitalisasi atau mengamankan, tapi lebih daripada sekedar mengamankan karena juga mengambil tarif di situ dan tidak semuanya juga dapat izin. Punya kita juga belum lewat di situ, padahal saya selalu katakan Indonesia nggak punya salah apa kepada Iran dan nggak ada kaitan dengan Israel. Jadi mestinya kapal-kapal kita sudah bisa lolos dari Hormuz. Nah, terlepas dari persoalan subjektif saya dan kita semua tentang kapal kita ingin kembali kepada persoalan Hormuz dan Iran. Pada awalnya Iran dimaklumi mungkin oleh paling tidak masyarakat dunia yang ingin dunia lebih adil agar Amerika tidak double standar dengan cara katakanlah manajemen yang dilakukan Iran, yaitu kapal-kapal dari Amerika dan Israel tidak boleh melintas misalkan. Itu normatifnya. Tapi menurut saya tetap aja ini tidak bisa selamanya dan tidak bisa semuanya. Tidak bisa selamanya artinya apa? Kalau mau dipermanenkan,
maka saya yakin negara-negara lain juga mau terlibat karena kepentingannya juga terkait di situ. Jadi Hormuz tidak bisa lagi hanya menjadi persoalan Iran, apalagi cuma dengan Oman, apalagi juga cuma dengan Amerika. Sekarang ini dengan Hormuz di blokade double blokade, kan yang menjadi terdampak bukan hanya Iran, bukan hanya Amerika, bukan hanya Oman, tapi seluruh negara. Mulai dari katakanlah negara-negara Arab Teluk sendiri, bahkan juga negara-negara Eropa, bahkan kita juga Asia dan masih banyak yang lain. Jadi itu artinya apa? Kalau kita berkaitan dengan manajemen Hormuz ke depan, saya yakin tidak cukup hanya diselesaikan oleh 2 atau 3 negara ini, tapi butuh pelibatan masyarakat global. Itu tentang masanya. Tentang target apalagi